Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lofrendo Fraza Aulia Satria, NIM 2200018422. Ingin apresiasi perkembangan alat hitung komputer di daerah masing-masing. Sejarah perkembangan alat hitung. Pada awalnya pembuatan komputer bertujuan untuk membantu manusia dalam perhitungan. Berikut perkembangan dari alat hitung. Nomor 1, kalkulator. Dan pada masa kini kita mengenal alat hitung yang disebut dengan kalkulator. Alat ini memodifikasi oleh Vannevar Bush pada tahun 1800 sampai 1974, membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensi kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1903, John Lima Atanasov dan Calvert Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole 1815 sampai 1864. Berikut sistem biner aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah dengan mengaplikasikan kondisi benar salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus. Dan sampai saat ini perkembangan kalkulator sebagai alat hitung mengalami perkembangan dengan perhitungan sampai sin, cos, dan tan. 2. Napier-Bohr. Pada tahun 1617, John Napier dari Skotlandia menemukan cara menghitung dengan menggunakan bujur sangkar yang terdiri dari 9x9 kolom masing-masing berisikan angka 1 sampai angka 9 yang dikenal dengan Napier-Bohr. Napier adalah penemuan logaritma di tahun 1594 dan ditulis dalam sebuah buku di tahun 1614. 3. Pascalin. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut dengan kalkulator roda numerical well calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini disebut Pascalin, menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Yang keempat, difference engine dan analytical engine. Mesin perhitungan difference engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage 1791 sampai 1871 adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Analytical engine atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mesin analitik, yang kemudian dalam bahasa Yunani kata ana berarti sepanjang dan lysis yang berarti kalah. Salah satu contohnya adalah mesin hitung yang ditemukan oleh Charles Babbage, seseorang ahli matematika berkebangsaan Inggris pada tahun 1833 dari sebagian yang pernah dibangun. Pada dasarnya, mesin Babbage dasarnya bertujuan untuk memperkenalkan komputer digital, meskipun hal ini diketahui sebelumnya teknologi elektronik muncul. Ia memiliki kapasitas untuk menampilkan berbagai operasi matematika menggunakan kartu berlubang sebagai untuk penyimpanan permanen. Difference engine menggunakan tenaga uap untuk melakukan perhitungan diferensial, sedangkan analytical engine menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data. Yang kelima, abacus wipa. Alat hitung tradisional yang muncul sekitar 5.000 tahun di Asia dan masih digunakan beberapa tempat hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mulai mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan
biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Sampai sempoa telah digunakan berabad-abad sebelum dikenalkan sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem bilangan Hindu-Arab adalah sistem angka dengan kedudukan per 10 yang dirancang pada abad ke-9 oleh ahli matematika India, yang kemudian diadaptasi oleh ahli matematika Persia Al-Khawarizmi 825 Masehi. Dalam ahli matematika Arab Al-Kindi 830 Masehi, dan kemudian tersebar ke dunia barat pada zaman pertengahan. Sempoa juga sering digunakan sebagai alat hitung bagi tunanetra karena manik-manik pada sempoa dapat dengan mudah dirasakan dengan jari-jari. Sehelai kain lembut atau selembar karet biasanya diletakkan di bawah sempoa untuk mencegah manik-manik bergerak secara tidak sengaja. Di zaman modern sempoa atau abakus masih digunakan, bahkan sudah ada tempat kursus tes atau les yang mengajari cara menghitung cepat dengan sistem sempoa. Ada lirik khusus menggunakan sempoa untuk hitung cepat bisa ditemukan di internet dengan kata kunci hitung cepat dengan sempoa. Hal ini membuat sempoa muncul lagi setelah melalui sejarah yang panjang dan nyaris dilupakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.